Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspirafre. Oke, hari ini seperti biasa. Kalau kemarin-kemarin kita udah banyak banget ngobrol sama orang dari luar ya. Kita ngimpor. Kita sekarang nggak usah ngimpor. Kita langsung ngobrol gitu kan sama owner iFrame lagi. Selamat sore, sudah bangun Mas Fani? Alhamdulillah. 90%, 100% atau berapa persen? Ya, kira-kira 60%. Ngono. Sedang menuju 100%. Jadi masih melindur. Oke, hari ini kita ngobrolin kalau kemarin-kemarin kita ngobrolin soal pelatihan gitu kan. Ada pelatihan talent mapping, ada pelatihan business mastery, NLP. ada NLP, macam-macam. Nah, sekarang ada pelatihan terbaru lagi nih yang lagi diikutin oleh Mas Fani. Karena Mas Fani adalah duta pelatihan kita. Ahli workshop. Ahli workshop. Jadi mau sekolah yang beneran gitu itu belum dilaksanakan, tapi setiap hari cuma workshop gitu ya. Oke. Pelatihannya bernama Ini namanya Bewin. Oke, kepanjangannya apa? Business Owner Institute. Oke, Bewin. Nah, lalu kita nggak usah panjang lebar ya. Jadi Bewin itu apa sih sebenarnya gitu? Monggo diceritakan. Gitu ya. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dari sini sambutan? Jadi saya mau cerita ini. Jadi ketika video ini diambil, ini posisi sudah 6 kali pertemuan Bewin. Harusnya 8. Oke. Jadi kurang lebih masih ada 2 pertemuan. Insya Allah mungkin ketika ketika video ini tayang, setelah diedit, kemudian semoga ya sudah udah jadi alumni. Ya, tapi sebenarnya ini sebenarnya membuka membuka fakta bahwa saya sebenarnya kebolak-balik jalurnya. Jadi karena kami pernah aktif di persyarikatan, misal di perkaderan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sempat lihat juga di Pelajar Islam Indonesia atau di kegiatan di kampus ya. Biasa kalau perkaderan itu kan ada tingkatannya. Dasar gitu ya. Jadi ada istilahnya, ada level 1, 2, 3. Misal level dasarnya disebut perkaderan dasar. Terus tengah, madya. Ada madya, ada paripurna. Ini dilalah ya, qadarullah saya itu ketika ikut di IBF. Nah, IBF itu dia komunitas bisnis, tapi dia juga menggunakan sistem perkaderan. Oke. Jadi dia nggak cuma di Jogja aja atau seluruh Indonesia ada. Seluruh Indonesia. Nah, jadi IBF itu nggak cuma melatih terus selesai, tapi dia mengkader juga. Jadi dia punya mantra namanya pengusaha pejuang pengusaha. Jadi seorang pengusaha tapi juga pejuang, maksudnya pejuang bagi agama, bangsa, negara. Nah, saya itu IBF tuh awalnya ikut tahun sekitar 2020 pas corona awal. Itu diajak sahabat kami Mas Irfan Hidayat Soto Kudus Sumringah. Nah, kebetulan diajak beliau terus ikut aktif di namanya tim pionir Sleman, jadi semacam pengurus level daerah lah, level kabupaten. Nah, udah ikut sekian kali pertemuan, bantu pelatihan dan sebagainya. Kemudian saya juga ikut pelatihannya IBF. Yang pernah saya ikut itu namanya financial literasi. Kemudian ada business mastery. Yang di Kudus kemarin, yang kita juga udah ngepas ya. Financial literasi. Kemudian ada debt free. Nah, debt free ini sebenarnya yang paling khas dari IBF. Kalau teman-teman googling atau search itu, mereka itu paling spesialis sebenarnya debt free, penyelesaian hutang. Yang teman-teman punya utang gitu ya, betul, itu bisa ikut itu. Bahkan kemarin ketika di Kudus itu, ketika ada sesi nanya siapa yang paling banyak utangnya. Ya, berapa? Ada yang angkat tangan, saya Pak, gitu kan. Berapa? 400 apa? Miliar. Orang Surabaya, Habib. Mas Fani harus ikut deh. Mas Fani kan banyak hutang padaku. Ya, boleh. Sampai Pak Happy itu guyonan gini, Pak Happy Tranggono, pendiri IBF itu punya guyonan gini. Terlalu banyak masalah yang terlalu banyak curhat saya tiap hari kan. Memang ada orang yang curhat kan. Sampai dia tuh punya aturan. Pokoknya yang mau curhat dengan saya minimal hutangnya 100 miliar. Nah, pokoknya hutang di bawah 100 miliar itu hutangnya anak-anak TK sebenarnya. Anak TK, anak SD. Sebenarnya yang mau ketemu saya, yang mau konsultasi one on one 4 mata, hutangnya harus 100 miliar. Jadi suatu hari ada yang mau ketemu beliau, ditanya sama asprinya, berapa hutangnya Pak? Hutang saya 97 miliar Pak. Wah, masih kurang. Terus besok lagi datang,
hutangnya jadi 105 miliar. Berarti utang lagi. Utang lagi. Biar bisa ketemu Pak Hefi ya. Jadi itu spesialisasi IBF sekian tahun, mungkin kalau nggak salah saya baca itu berdirinya kan sekitar tahun 2009. Memang awalnya itu yang banyak ikut di situ pengusaha-pengusaha yang terjerat hutang. Tapi kalau sekarang mungkin generasi kami, generasi saya yang umur 30-40 Ya, generasi an. saya juga. Ya, generasi yang sekarang itu sudah tidak terlalu banyak yang punya hutang ngeri-ngeri kayak gitu. Nah, jadi ceritanya bisnis mastery itu adalah puncak piramida perkaderan. Itu udah Darul Arkom paripurna lah kalau istilahnya di Muhammadiyah lah. Jadi perkaderan paripurnanya. Saya udah ikutan. Ternyata sebenarnya basicnya harusnya BWin dulu. BWin itu ibaratnya kayak Darul Arkom dasar lah. Berarti kuliahnya udah kuliah terus balik ke sekolah dasar. Nah, dasar. Jadi sebenarnya secara materi itu sudah pernah dijelaskan ketika di BWin di Kudus. Ini ngulangi, sudah banyak yang ngulangi. Tapi namanya materi pengusaha itu logikanya gini sebenarnya. Materi pelatihan untuk pengusaha itu sebenarnya materinya 1-2 jam. Tapi mempraktekannya belum tentu 1-2 tahun kita selesai. Jadi ibarat kata kita satu teori itu bisa memakan waktu lama gitu ya. Betul. Jadi ibaratnya saya kan ketika pertama kali punya usaha dulu yang saya dahulukan kan ilmunya ilmu jualan kan. Jadi kenapa kok jualan? Ya karena ilmu paling basic kan jualan. Mau jualan atau produksi. Mau buat barang atau jualan. Nah, saya milih jualan. Kenapa? Karena ketika saya menguasai ilmu jualan, barangnya ini kalau saya nggak punya, saya bisa beli ke orang, bisa subkon lah, bisa nge-vendor, bisa maklon atau istilahnya kalau kosmetik ya maklon. Tapi kalau saya produksi dulu, saya akan bingung gimana cara jualnya. Barang busuk dong. Kalau kelamaan nggak terjual. Nah, jadi dulu awal usaha tahun 2011-an kan saya belajar SEO, nulis Google, belajar buat copywriting. Nah, yang mana prakteknya ilmunya itu ketika saya praktekkan 12 tahun terakhir ini saja nggak habis-habis tuh loh ilmunya. Nah, jadi ilmu di bisnis mastery kemarin walaupun ngulangi di BWin tapi tetap ini hal baru sebenarnya karena belum bisa saya praktekkan. Oke. Terus apa insight dari pelatihan itu yang paling menarik? Kalau di bisnis mastery di Kudus itu, jadi satu ruangan isi 400 orang itu banyak. Ada di ruangannya banyak kayak baliho, spanduk tuh loh. Hampir semua spanduknya, sebagian besar spanduknya bicara apa coba? Apa? Bicara keluarga. Bicara keluarga. Jadi filosofinya bahwa keluarga itu adalah yang inti di IBF. Ketika keluargamu beres, ketika keluargamu harmonis, sebenarnya impianmu itu tinggal di depan mata kok. Tinggal nunggu Allah ngomong kun fayakun. Berarti semua perusahaan, pokoknya yang pertama support sistemnya harus keluarga gitu ya maksudnya. Betul. Jadi di forum berarti nggak usaha aja sebenarnya ya. Semua lini kehidupan orang, pokoknya support sistem utamanya keluarga kayak gitu. Kalau utamanya beres, semua pekerjaan bukan beres kok kayak gitu ya. Betul. Jadi kalau ceritanya pemateri Pak Mukhlis itu di Pak Mukhlis Ketua IBFDIY, beliau cerita kalau Pak Happy itu kan sering dicurhati orang. Jadi selain masalah hutang, intinya gini, ketika datang ada orang masalah hutang, saudara ketika dikulik lagi 90% masalah pokoknya itu bukan hutangnya, tapi keluarga. Hubungannya sama keluarga. Hubungannya nggak beres, terutama keluarga inti ya. Anak, istri, pasangan. Misal kalau yang laki-laki dengan orang tua ibunya terutama itu nggak beres. Jadi yang paling pokok benerin itu dulu, benerin support sistemmu. Ketika support sistemmu sudah beres, corone mereka bakal mendoakan, mereka akan mendukungmu sepenuh hati untuk keluar. Sering-sering ngasih surprise ke istri gitu ya. Nah, boleh. Jadi nanti ketika keluarganya selesai harmonis nanti kan didoakan, tajuknya lancar ya Allah bojoku ya Allah. Jadi nanti kalau selesai masalahnya nanti akan berangsur-angsur selesai. Ibaratnya gini loh. Orang bisa selesai hutang 100 miliar, 200 miliar itu bukan karena Pak Happy bayari. Tapi karena apa? Karena orang itu kemudian mengubah mindset. Iya, punggungnya jadi kuat kan. Dia yang sebelumnya nggak kuat ngangkat beban hutang 100 miliar, ketika ngobrol dengan Pak Happy, kemudian terobati pikirannya, terobati keluarganya kan jadi kuat pundaknya tuh. Sekarang akhirnya dia kuat ngangkat 100 miliar, selesailah masalahnya. Berarti kayak ada energi yang tersembunyi gitu ya dari keluarga, biar dia punya kayak kekuatan buat
nyaur utang. Betul, betul, betul. Jadi prinsipnya gini, kalau keluarga itu sudah beres, tapi bisnisnya masih sempoyongan, nah sebenarnya keyakinan dari IBF adalah sebenarnya itu kan posisinya sudah bentuk bendungan rezeki. Oke. Jadi ketika keluarga beres tapi rezekinya masih belum kelihatan, sebenarnya nunggu dibuka aja kerannya itu kan. Oke. Berarti ini recommended banget ya buat teman-teman yang punya usaha atau yang buat pelatihan ini buat yang baru mulai usahanya, yang udah mulai atau yang sebenarnya siapapun gitu. Yang pokok ini buat pengusaha memang. Jadi cocoknya buat pengusaha. Jadi bahasa IBF itu mengajarkan ilmu batang. Ilmu batang tuh, pohon batangnya. Bukan ilmu cabang atau rantingnya. Nah, jadi ciri-cirinya apa? Ilmu batang itu ilmu yang lifetime. Seumur hidup manfaat. Sedangkan ilmu cabang atau ranting itu biasanya cepat berganti. Contoh ilmu cabang atau ranting itu adalah ilmu gimana caranya buat FYP di TikTok. Gimana Teknis ya berarti. teknis. Gimana caranya nulis biar viral. Atau gimana caranya nulis yang bagus di SEO. Itu kan berganti-ganti terus. Iya. Karena nanti misal algoritma berubah, ya berubah juga itunya. Berubah juga caranya. Tapi kalau di IBF, karena ilmu batang, jadi apa sih yang dipelajari ilmu batang itu apa? Ilmu batang itu ada 3. Ini saya catat. Jadi ada segitiga. Ilmu batang itu ada 3 ilmu yang lifetime seumur hidup akan kita gunakan. Ini kayak ibarat segitiga ya. Piramida. Ya, segitiga. Iya, piramida. Ya, piramida lah, terserah. Jadi ilmu batang itu menurut IBF itu ada satu, pertama yang paling atas itu adalah spiritual. Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan iman lah, soal problem iman. Yang kedua, sudut satunya lagi adalah ilmu tentang entrepreneurship. Ilmu bisnis tuh loh. Ilmu teknisnya bisnis. Ya, mungkin nggak sampai teknis, tapi lebih ke mindset ya. Oh, iya. Bagaimana formula kaya, bagaimana agar debt free, itu kan. Nah, terus bagaimana agar menghindari kegagalan dalam bisnis. Ada istilah, ada materi namanya 6 big mistakes on business. Jadi 6 kesalahan terbesar dalam bisnis ada dibahas. Satunya lagi ada ilmu soal leadership. Nah, bagaimana kepemimpinan. Kenapa kepemimpinan itu? Karena kuncinya gini, kepemimpinan itu adalah filosofinya kan kita membuat bahagia karyawan kan, staff kan. Bagaimana pemimpin membuat bahagia karyawan. Kenapa karyawan harus bahagia? Karena nanti karyawan yang membahagiakan customer, membahagiakan user, membahagiakan klien. Kalau klien udah bahagia, nanti dia akan bahagiakan siapa? Bahagiakan pemilik usaha gitu. Bayarnya lebih banyak, repeat order, Balik lagi ngasih jadi sebenarnya kan lagi. bagaimana membentuk lingkaran yang baik toh. Jadi saling membahagiakan. Nah, disitulah titik namanya leadership-nya itu. Oke. Itu kira-kira. Terus ada insight lagi mungkin? Insight lagi apa ya? Saya catatan lagi. Oke. Jadi ada lagi namanya Teori apa gitu dari pelatihan gitu? Oke. Jadi di IBF itu punya namanya, ini enggak teori, mungkin ini lebih ke mindset ya. Jadi bahwa bisnis itu besar dan kuat. Ada besar dan kuat. Kita milih yang mana? Kita milih yang kuat. Nah, besar itu maksudnya gimana? Bisnis itu kamu mau ngapain sih dengan bisnismu? Kamu mau terlihat besar atau mau jadi kuat beneran? Terlihat besar itu maksudnya terlihat kaya. Ketok sugih. Jadi ibarat kata kira-kira kalau kamu punya uang 300 juta di rekeningmu. Kalau cuma di rekening kan orang nggak pada tahu kan? Ya. Tapi ketika kamu belikan itu Honda Jazz, kamu terlihat, wah, sukses sekarang. Apalagi 300 juta kamu gunakan untuk DP Alphard, kan? DP Alphard 300 juta. Lebih kelihatan sukses kaya. lagi. Itu maksudnya di IBF itu adalah terlihat besar. Padahal sebenarnya bisnis itu bukan kayak gitu. Yang penting kuat. Kuat, maksudnya kuat tuh kaya beneran. Kaya beneran tuh apa? Nah, kaya beneran itu ada formulanya. Formulanya di IBF itu namanya formula bagaimana kekayaan atau aset itu harus bisa menjadi pemasukan. Iya kan? Investasi. Betul. Jadi namanya aset itu, namanya harta itu di IBF itu adalah maknanya harta itu adalah aset, adalah sesuatu yang menghasilkan penjualan. Nanti jadi aset jadi sales, jadi penjualan. Sales jadi apa? Jadi profit. Jadi setelah jualan laku jadi profit.
Nanti setelah jadi profit, nah ada namanya free cash. Free cash inilah yang bisa digunakan untuk hidup, hidup terlihat kaya tadi. Misal memang free cash-nya cukup Banyak. untuk beli Alphard, ya belilah Alphard. Kalau free cash-nya cukup untuk beli Lamborghini, belilah Lamborghini, nggak masalah. Sementing itu dari free cash. Nah, jadi bagaimana caranya kekayaan kita itu menguatkan kita. Jadi kekayaan itu bisa muter sendirilah gitu kan. Oke. Terus kalau mau ikut pelatihan ini, itu berarti menghubungi siapa dan bagaimana caranya? Kalau mau ikut berarti ini kebetulan saya ikutnya, ini saya udah angkatan ketiga. Angkatan pertama katanya orangnya 40, angkatan kedua 30. Saya di DIY saya angkatan ketiga 21 orang kira-kira. Nanti kalau mau ikut itu aja. Follow dulu akun-akun IBF. Banyak kok. Jadi search di Instagram IIBF. Bisa IBF DIY. Banyak, ada di pusat, ada di DIY, ada Kudus, ada Semarang, ada Surabaya yang cukup ramai ya. Terus ada di Medan juga, ada di Makassar juga kalau nggak salah. Berarti ada ya, yang penting lihat di Instagramnya. Betul. Jadi masuk aja dulu, follow dulu, nanti kalau ada info ikuti aja. Terbuka ke orang-orangnya, terbuka, friendly gitu kan. Jadi kalau bagi kamu yang merasa bahwa usaha itu adalah yuk kita nyari kolega, silaturahmi. Usaha itu adalah kita berjuang untuk menguatkan sekitar kita, bukan usaha yang untuk tampil nampang-nampang kaya ya. Yang besar tadi, tapi yang kuat. Kamu bakal cocok kok di IBF itu. Oke, siap. Terima kasih atas sharing-sharingnya hari ini, Mas Fani. Habis ini mau pelatihan apa lagi kira-kira? Ya, insya Allah nanti sedang kita list opsi-opsinya. Oke, terima kasih teman-teman, Sobat dulu ya. Inspira Frame. Nanti kita akan lanjut di episode ke depan dan itu pasti akan lebih seru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.